Mari catat nama-nama ini, oknum-oknum aparat ini, catat semua orang yang mendatangi rektor-rektor ini, dan siapapun nanti ke depan yang melakukan perusakan demokrasi atau upaya-upaya untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak netral. Catat semua nama-nama itu dan nantinya berikan hukuman yang setimpal kepada mereka. Karena mereka tidak pernah pantas untuk punya tempat. Selamat malam semuanya. Cerita kepanikan Presiden Jokowi nampaknya semakin hari semakin terkonfirmasi karena hari ini muncul pernyataan atau pengakuan dari beberapa rektor di kampus-kampus Indonesia yang kemudian mereka merasa diintimidasi atau dipaksa untuk memberikan pernyataan-pernyataan positif terkait pemerintahan Jokowi. Ya, karena aparat-aparat di daerah dikerahkan, diminta untuk menemui rektor-rektor kampus dan mereka meminta para rektor ini untuk berbicara positif terkait pemerintahan Jokowi. Diminta untuk memberikan testimoni atau pengakuan-pengakuan terkait kinerja Presiden selama 9 tahun terakhir. Ini apa-apaan gitu? Kenapa aparat yang dikerahkan? Kenapa bukan wartawan? Kenapa bukan jurnalis? Ini kan bisa aja sebenarnya bukan aparat yang dikerahkan. Bisa aja jurnalis. Tapi kenapa aparat? Ya itu gitu. Supaya tingkat keberhasilannya jauh lebih tinggi. Supaya para rektor ini agak-agak ketakutan. Makanya ada beberapa rektor yang kemudian terpancing gitu. Mereka kayaknya sudah nggak enakan sama aparat setempat gitu ya. Jadinya mereka terpaksa memberikan testimoni. Dan setelah video mereka itu viral di berbagai platform sosial media, barulah mereka menyadari bahwa selama ini mereka nampaknya merasa dibohongi gitu ya. Mereka didatangi oleh aparat, diminta untuk memberikan testimoni dengan anggapan bahwa testimoni ini tidak akan disebarluaskan, tapi ternyata malah digunakan untuk mengkampanyekan paslon tertentu di Pilpres 2024. Karena selain testimoni soal pengakuan kinerja Presiden selama 9 tahun terakhir, para rektor ini juga diminta untuk memberikan pernyataan terkait Pilpres 2024 bahwa Pilpres kali ini itu katanya untuk mencari penerusnya Jokowi. Nah, ini dari pernyataan ini ada masalah yang sangat-sangat serius dan bagi saya ini menjadi sebuah cara-cara licik yang dilakukan oleh rezim, oleh paslon tertentu untuk melakukan kampanye terselubung. Karena kalau soal respon testimoni pemerintahan Jokowi selama 9 tahun terakhir, mungkin tujuannya itu dalam rangka untuk mengcounter kritik atau petisi-petisi yang dibacakan oleh banyak guru besar di berbagai kampus yang ada di Indonesia. Karena ada puluhan kampus yang sudah membacakan petisi, pernyataan, mengutuk dan mengkritik terkait proses demokrasi yang ada di Indonesia. Jadi, rektor-rektor yang didatangi oleh aparat ini mungkin harapannya untuk mengcounter petisi-petisi atau pernyataan dari guru-guru besar di puluhan kampus yang ada di Indonesia. Tapi komentar soal mencari penerus Jokowi, ini bagi saya adalah sebuah cara-cara licik yang secara narasi dipersiapkan dengan begitu matang. Karena kalau yang pertama, di poin pertama bicara soal apresiasi kepada pemerintahan Jokowi selama 9 tahun terakhir dan kemudian pertanyaan selanjutnya soal Pilpres 2024, maka yang diuntungkan secara tidak langsung adalah pasangan Prabowo dan Gibran, karena hanya Gibranlah yang paling identik dengan Jokowi. Hanya Gibranlah yang menjadi anak Jokowi dan kemudian menjadi calon di Pilpres 2024. Sehingga kalau para rektor ini diminta untuk melakukan pernyataan apresiasi kepada kinerja Presiden Jokowi dan kemudian mencari penerus Jokowi, itu kan maksudnya kampanye terselubung untuk mendukung paslon Prabowo dan Gibran. Karena itu nggak bisa dikait-kaitkan. Ini sebenarnya adalah strategi atau cara-cara lama yang juga sekarang-sekarang ini dilakukan oleh banyak sekali lembaga survei gitu ya. Jadi itu adalah bagian dari mereka membangun satu setup narasi agar apa yang mereka inginkan itu bisa disampaikan oleh orang yang mereka tuju atau targetnya. Jadi bagi saya ini adalah bagian dari cara-cara terselubung yang dilakukan oleh oknum-oknum aparat di daerah, sehingga konsekuensi dari cerita ini harus benar-benar kita berikan. Karena bagi saya, apa yang dilakukan oleh aparat-aparat di daerah hari ini harus menjadi catatan serius
terutama kepada pasangan Ganjar dan Pak Mahfud. Bagi saya, semua nama aparat hari ini yang melakukan intimidasi atau yang meminta para rektor untuk memberikan komentar positif terkait kinerja pemerintahan Jokowi selama 9 tahun terakhir dan berbicara soal Pilpres 2024, bagi saya semua oknum-oknum aparat di daerah itu harus dicatat namanya satu persatu, sehingga nanti ketika Pak Ganjar Mahfud menang menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia, maka semua nama-nama ini harus benar-benar kita berikan hukuman. Karena mereka adalah bagian dari perusak demokrasi hari ini. Mungkin hari ini mereka menjadi bagian dari rezim. Tapi ketika rezim berganti, orang-orang ini harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Karena mereka mau melakukan perusakan-perusakan demokrasi. Jadi bagi saya, terutama kepada TPN, kepada tim Ganjar dan Pak Mahfud, mungkin Pak Ganjar dan Pak Mahfud sendiri, mari catat nama-nama ini, oknum-oknum aparat ini, catat semua orang yang mendatangi rektor-rektor ini, dan siapapun nanti ke depan yang melakukan perusakan demokrasi atau upaya-upaya untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak netral. Catat semua nama-nama itu dan nantinya berikan hukuman yang setimpal kepada mereka. Karena mereka tidak pernah pantas untuk punya tempat di aparat-aparat di Indonesia, di berbagai jabatan penting di Indonesia. Kalau bisa ya jangan sampai mereka ini punya kesempatan untuk promosi jabatan, karena sudah mereka terbukti melakukan perusakan demokrasi. Jadi ya terserah gitu ya, kalau aparat setelah ini masih ingin membantu bagian dari rezim atau kemudian membantu melakukan kecurangan bagi pasangan tertentu, silakan saja. Tapi ingat, semua itu ada konsekuensinya. Dan ketika Ganjar dan Pak Mahfud yang menang nanti, semua orang-orang ini yang melakukan tindakan-tindakan ini harus kita berikan pelajaran yang berharga. Dan dari sini, dari tindakan yang dilakukan oleh rezim dan aparat-aparat, oknum-oknum aparat di daerah ini semakin menunjukkan bahwa Jokowi hari ini sama sekali tidak punya harga diri. Karena proses pencalonan Gibran atau anak dari Jokowi ini sudah melakukan banyak sekali pelanggaran sebelumnya. Ini pelanggaran yang lain, tapi sebelum-sebelumnya sudah ada. Pelanggaran etik di MK-MK, kemudian pelanggaran etik di DKPP yang kemudian kemarin dibacakan oleh DKPP yang memutuskan bahwa Ketua KPU dan jajarannya bersalah karena menerima proses pencalonan Gibran sebagai cawapres. Sehingga dari cerita yang sedemikian buruknya ini, bagi saya sudah tidak ada jalan sama sekali bagi Prabowo dan Gibran untuk menang di Pilpres 2024. Karena jelas kecurangan di depan mata, perusakan demokrasi jelas ada, pengakuannya ada banyak sekali orang yang mengakui mereka diintimidasi, mereka diminta, dipaksa untuk memberikan testimoni. Itu adalah pengakuan-pengakuan yang bukan 1-2 orang, ada banyak sekali. Dan proses atau pernyataan pelanggaran etik yang dibacakan oleh MK-MK dan DKPP itu adalah vonis yang sah, yang menunjukkan bahwa pasangan Prabowo Gibran ini ada masalah. Sehingga kalau Prabowo Gibran dipaksakan untuk menang dengan segala cara, dengan guyuran bansos, dengan beragam kecurangan, dengan beragam intimidasi, seperti cerita-cerita yang dialami oleh banyak rektor di beberapa kampus di Indonesia ini, maka itu akan menjadi satu cerita demokrasi yang dikangkang atau demokrasi yang dirusak oleh rezim ini. Sehingga kalau orang-orang seperti Prabowo dan Gibran dipaksakan untuk menang, maka hasilnya nanti, kalaupun mereka menang, maka hasilnya tidak akan kuat sama sekali. Mereka tidak mungkin bisa bertahan selama 5 tahun karena mereka akan terus dipertanyakan. Hanya butuh satu bukti saja terkait intervensi yang ada di MK, dan buktinya itu sudah ada. Kalau bukti itu kemudian dibacakan, dibukakan bahwa ada intervensi dari kekuasaan, ada penyuapan, ada bayaran dan sebagainya, maka selesailah semua proses demokrasi di Indonesia yang memaksakan kemenangan Prabowo Gibran. Itu menjadi nggak akan ada gunanya semuanya gitu. Kalau MK-MK kemudian membuka siapa yang melakukan intervensi dan bagaimana cara mereka melakukan intervensi, entah dengan suap, dengan janji-janji jabatan dan sebagainya, kalau ini dibuka semua, maka semua upaya untuk memenangkan Prabowo Gibran dengan segala kecurangannya itu menjadi nggak ada gunanya sama sekali. Karena legitimasi mereka sebagai paslon menjadi sangat-sangat lemah sekali. Jangankan bertahan 5 tahun, jangan-jangan gitu ya, kalau mereka dipaksa menang, mereka bahkan belum sempat untuk dilantik di bulan Oktober.
kalau mereka mau dipaksakan menang. Makanya kemudian hari ini, daripada mendukung pasangan Prabowo Gibran yang pada akhirnya itu akan berakhir percuma, kalau kalah ya akan memalukan, kalau menang mereka akan dilengsarkan, percuma gitu. Ini akan membuat cerita atau membuat repot banyak orang di Indonesia. Kalau mereka dipaksakan menang dengan segala kecurangan, dengan segala guyuran bansos dan sebagainya, itu akan bikin repot kita semua. Karena tidak menutup kemungkinan kita akan melaksanakan pemilu lagi atau pilpres ulang setahun atau 2 tahun setelahnya. Jadi bagi saya, bagi para pendukung Prabowo Gibran, kalian sedang melakukan tindakan-tindakan yang merusak proses demokrasi di Indonesia. Dan apa yang kalian lakukan itu percuma, nggak ada gunanya. Nggak akan ada nilainya, karena ujungnya menang atau kalah kalian itu menjadi nggak ada harga dirinya, sama seperti Presiden Jokowi. Tapi saya mengerti gitu ya, apa yang sedang dilakukan oleh Pak Jokowi atau oknum-oknum aparat yang ada di bawah hari ini itu adalah bagian dari cara-cara mereka, cara-cara pemerintah untuk mengobati atau untuk mengcounter petisi-petisi atau kritikan dari banyak sekali guru besar di berbagai kampus di Indonesia. Makanya coba ingin dilakukan counter dengan apresiasi, dengan puji-pujian dan sebagainya. Tapi itu adalah cara-cara yang mungkin tidak akan pernah bisa menyelesaikan permasalahan, karena masalahnya sudah ada, pelanggarannya sudah ada, dan itu sudah dibacakan oleh MK-MK dan DKPP. Ini tidak akan bisa berubah. Pelanggaran itu sudah ada dan bukti-buktinya juga sudah ada. Sehingga percuma untuk mengobati luka demokrasi di Indonesia. Karena kalaupun mereka paham bahwa dosen, rektor, guru besar, dan sebagainya itu adalah bagian dari orang-orang yang mempunyai tanggung jawab untuk menjaga moral dan etik, ya memang gitu ya. Tapi cara-cara seperti ini memaksa mereka untuk mengapresiasi Presiden Jokowi, memaksa mereka untuk bicara soal Pilpres 2024, itu sama sekali tidak akan bisa mengobati pelanggaran-pelanggaran etik yang sudah terjadi di MK dan DKPP. Nggak akan bisa gitu. Memang hari ini ada pelanggaran etik yang dibacakan oleh MK-MK dan DKPP. Solusinya bukan kemudian meminta para rektor, para guru besar, orang-orang yang punya tanggung jawab moral dan etik untuk berbicara membela. Nggak akan bisa, tidak akan pernah setara. Karena ini sudah terjadi pelanggaran dan sudah resmi dibacakan vonisnya. Memang ada kesalahan yang dilakukan oleh Ketua MK atau Paman Gibran atau keluarga Jokowi. Memang ada kesalahan yang dilakukan oleh Ketua KPU dan seluruh jajarannya. Jadi hari ini bagi saya percuma kalau kemudian meminta atau memaksa, mengintimidasi para rektor dan beberapa kampus di Indonesia untuk bersuara membela. Nggak akan bisa menghapus rekam jejak atau kesalahan pelanggaran yang sudah terlanjur dilakukan. Dan buat kalian para buzzer-buzzer Prabowo yang menuduh bahwa guru besar itu partisan, dibayar, dan sebagainya, hari ini terbukti sebaliknya. Ternyata kalianlah yang melakukan intimidasi, kalianlah yang melakukan upaya-upaya untuk memberikan pernyataan-pernyataan positif kepada pemerintahan Jokowi. Sampai kemudian mengerahkan aparat-aparat di daerah untuk menekan para rektor dan dosen di beberapa kampus di Indonesia. Sehingga hari ini ternyata terbukti, kalianlah yang melakukan sebaliknya. Para guru besar, kampus-kampus, mahasiswa yang melakukan kritik, menyampaikan petisi kepada proses demokrasi di Pilpres 2024 yang begitu mengkhawatirkan, mereka sama sekali tidak ada yang menyuruh. Mereka melakukan atas inisiatif sendiri. Karena mereka khawatir, mereka merasa bahwa ini memang ada yang salah dan harus kita koreksi. Dan itu mereka lakukan sendiri. Nggak dibayar atau partisan dan sebagainya. Tapi kalian coba melakukan counter atau perlawanan dengan cara-cara partisan, dengan cara-cara intimidasi dan sebagainya. Ya kalau saya, malu dong. Tapi ya buat kalian kan, kalian nggak tahu malu gitu ya. Sehingga ada satu lagu yang menurut saya cocok sekali untuk kalian, yang kemarin juga dinyanyikan oleh tim atau para pendukung Pak Ganjar di debat Capres terakhir. Yang nanam singkong, hasilnya apa tuh? Jagung. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam singkong, panennya jagung.
Udah gitu jagungnya impor lagi. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.